Bukan karena nembak tapi hasil balap lari. Jadi dulu saya kalah lari karena yang kalah lari pacarnya Amel katanya. Akhirnya kita pacaran dulu. Terus saya punya teman namanya si Opi. Dan kemarin dia orang Garut, saya kemarin ke sana. Si Opi, tahu si Opi? Si Opi COD, si Opi COD. Ya, si Opi ya. Di Garut di sana dan saya nginep di sana. Waktu main ke kamarnya itu kan tidur, gatel-gatel di Garut. Jadi di Garut. Ya, dan di Garut itu pengalaman pertama dulu di rumah si Opi. Itu aneh banget itu waktu saya tidur itu kebangun gara-gara ada ayam berkokok pagi-pagi. Waktu tidur kebangun ada dengar kan suara ayam berkokok pagi-pagi. Kaget nggak? Iya kan kalau ada ayam berkokok pagi-pagi, dia berkokoknya gitu pagi-pagi, pagi-pagi. Kaget sih, kalian mau dengar ayam kayak gitu ya? Bangun, udah tidur bangun ke ruang tamu kan mau makan. Karena kalau pagi-pagi itu biasanya sarapan itu kasih cemilan 10, 11. Terus si emaknya datang kan, bawa cemilan, bawa lobak. Terus pas saya mau makan, jangan kita dimakan dulu. Kenapa? Harus dicas dulu. Lah kok dicas? Kan lobak gitu. Kayak udah kayak gitu, terus pergi ke kamar mandi karena udah bangun tidur kan harus mandi. Baru buka kamar mandinya tuh kaget lagi di situ tuh ada sabun mandi. Dia sabun mandi, sabunnya mandi gitu. Di bawah shower kaget gitu. Kaget lagi di sini ada sabun mandi gitu. Iya gak? Kaget gak? Lihat sabun mandi. Sabunnya mandi. Kan itu tuh dulu waktu zaman sekolah. Namanya kalau zaman sekolah teman-teman waktu kapan dulu tuh kalau mau berangkat sekolah tuh nonton TV dulu ya enggak? Nonton SpongeBob kan? Iya nonton SpongeBob. Teman-teman ini nggak perhatiin nggak kalau SpongeBob itu nggak ada rambut? Itu sebabnya dia tuh kepalanya kotak. Kayak Deddy Kobusnya kotak gak ada rambut kan? Iya kan Deddy Kobusnya gak ada rambut dia kotak kayak SpongeBob tuh kepalanya. Pergilah ke sekolah naik motor gitu, tapi tersesat. Terus berhenti ke warung pecel. Terus nanya ini daerah sekolahnya di sebelah mana sih? Terus si tukang pecelnya ngasih serok. Lah buat apa serok? Kalau tersesat harus dikasih serok kan? Mau diucapin dong kemarin saya itu ulang tahun. Di sini ulang tahun juga nggak pernah nggak? Saya tuh ulang tahun cuma satu tahun sekali loh. Kemarin tuh kan dikasih surprise, kasih ulang tahun, dikasih kue ulang tahun. Terus nyanyi lagu ulang tahun tau nggak? Selamat ulang tahun gitu kan? Terus waktu pas dilirik tiup lilinnya, ada nggak? Ada nggak? Ada. Nah terus saya tiup lilinnya, sampai napasnya habis tapi nggak mati-mati gitu. Yang ditiup lilinnya bukan apinya, jadi nggak mati-mati. Susah banget ya. Aduh. Dan iya ya, sampai habis napasnya pun kalau lilinnya yang ditiup nggak mati-mati, harusnya apinya gitu. Dan bapak saya juga kuli, tahu kuli nggak? Kuli bangunan. Itu sering diejek sama orang, bapaknya kuli, malu-maluin. Terus nanyain ke saya kan, Jar, kamu emang nggak malu ya punya bapak kuli? Oh, saya emang nggak malu, yang malu bapak saya. Malu paku. Saya emang nggak malu kan bukan kuli. Sekarang itu kan lagi ini ya, apa namanya, 17-an ya. Dan 17-an nanti kita harus memeriahkan gitu, karena kita akan mengenang hari kemerdekaan. Di sini ada yang ikut sepak bola. Ini khususnya susu baru ya, baru kemarin ada yang ikutan nggak? Ada. Nah sebelum kalian saya juga main. Gitu tuh. Cuman kalah. Berapa ya? 21 ya? 21. Jadi saya jadi ini penyerang paling depan gitu mainnya. Penyerang wasit. Di paling depan lagi main itu kan
lagi ini dribbling gitu, goyang samba gitu. Nah, tapi kena gitu, banyak gaya. Terus dari lawan dioper itu gol kemasukan. Tapi kaget, yang masuknya itu bukan bola, perahu yang masuk. Yang nendangin itu Sangguriang. Jadi makasih Sangguriang ikut main bola. Terima kasih. Sudah. Tiup, tiup malah mati ternyata ini. Nggak mati ternyata ini. Oke, penampilan selanjutnya yaitu dari Gilang. Oke, mana saya tangan semuanya? Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Gilang. Saya tercipta di dunia ini dengan rambut yang spesial. Dari 10% dari 100 warga Indonesia itu saya berbeda. Biar gokil. Saya bangga punya rambut ini. Bicara tentang sekolah, saya jadi ingat masa-masa dulu waktu saya di sekolah. Ingat masa-masa tentang sekolah. Yang dimana masa-masa yang paling saya kangenin sama teman-teman itu di saat jam kosong itu saya dan teman-teman bisa pergi keluar sekolah melalui lompat pagar, lompat benteng, lompat tali, lompat jumping, flying fox. Itu terjadi karena pada saat sekolah itu, masa remaja itu adalah masanya yang berapi-api, yang dimana remaja itu sedang mencari jati dirinya, jati nangor, jati negara. Gini. Tepuk tangan dulu. Masih tepuk tangan lagi. Sebenarnya saya tidak berani menatap mata kalian. Menatap mata sendiri. Saya menatap mata sendiri. Masih masa sekolah itu pasti ada yang dimalesin gitu. Males mau berangkat sekolah. Udah siap berangkat sekolah dengan bawa semangat 45 untuk belajar. Tapi tiba-tiba perut mulas. Kan semangat jadi 44. Di sekolah itu pasti ada aturan yang hampir 90% sekolah itu menerapkan aturan tentang rambut untuk siswa laki-laki yang tidak boleh berambut panjang. Kenapa tidak ada aturan bagi siswa perempuan untuk berambut panjang? Siswa perempuan. Terima kasih saya Gilang. Oke, penampilan selanjutnya ada dari Febri. Tepuk tangan semuanya. Selamat pagi teman-teman. Udah kelihatan kayak tukang parkir belum?
Lalu gue Febri Hermawan. Gue punya akun Instagram yang namanya Teddy Pesan. Kalian kalau ada yang punya Instagram boleh di follow ya, coba dicek aja. Isinya soal puisi, soal sad boy, soal sad girl, bisa dicek aja gitu. By the way, itu adalah sad boy ya, kayak udah jadi lifestyle banget itu dijagain hidup. Di sini ada yang punya gebetan nggak? Ya masih sekolah tuh ya apa ya punya gebetan ya? Ada nggak? Ada. Jangan takut sama jujur. Kalau ada yang punya gebetan terus gebetannya kayak cuek banget gitu, setiap kali di chat balasnya cuma iya gitu, kalau enggak cuma balas haha tapi ada tawa gitu. Harus ingat apa kata tukang parkir gitu. Tahu nggak kata tukang parkir? Mundur harus mundur aja kalau nggak diangkat. Tapi ngomong-ngomong kalau soal sekolah gitu, gue ingat banget soal sekolah itu kan yang paling ingat masalah cinta gitu. Karena sih gue ya, jadi zaman sekolah udah cinta-cintaan. Dulu pernah punya pacar gitu aja, terus ada di hubungan yang toksik banget. Kayak apa-apa nggak dipandang sama dia gitu, perjuangannya nggak dipandang, terus harus peka banget, padahal kan bukan dukun ya, kayak masa harus segala tahu gitu aja. Terus mau minta putus kan, bingung mau minta putus gimana caranya. Cuman suatu waktu di rumah si emak lagi nonton ajak gitu aja di Indosiar. Jadi terinspirasi lah apa kata dokter yang ada di sinetron itu. Terinspirasi, oh ini bisa ya buat jadi alasan putus sama pacar gitu. Besoknya berangkat sekolah, udah semangat kan mau putus. Berangkat sekolah, ketemu di sekolah sama pacarnya. Lagi. Lucuan soalnya Prep. Ajak. Oh ajak ya. Cek. Kenapa mau mana? Kalau mau mic. Entah soal parkir, Pep. Aja bro, aja. Kayaknya salah kamu. Cek. Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang bismillah ya. Tadi sampai ke sinetron ya. Berangkat ke sekolah kan udah semangat itu mau putus. Ketemu sama pacar kan langsung bilang, aku mau minta putus. Kan bingung ya, tiba-tiba minta putus. Lebih bingung minta putus apa minta pulsa? Minta putus kan? Kenapa kok tiba-tiba kamu minta putus gitu? Ya aku mau minta putus. Pokoknya udah konsisten banget minta putus gitu. Kamu jangan tanya alasannya kenapa gitu. Kamu harus ikut kata dokter. Maaf, saya udah berjuang semaksimal mungkin. Iya udah berjuang semaksimal mungkin, tapi kan gak dianggap buat apa dilanjutin ya. Terus masa-masa sekolah itu paling ingat pas pertama kali pergi ke kantin gitu. Sama-sama MPLS kayak gini kan belum kenal sama ibu kantin ya. Ibu kantinnya datang. Pergi ke kantin gitu mau beli minum, tapi lihat menunya kok bingung gitu. Kok ini gini ya? Kenal sama si ibu kantinnya. Bu, ini es teh bahagia rasanya gimana ya? Bingung kan es teh bahagia rasanya kayak gimana? Kok itu rasanya manis mas, soalnya masih bahagia. Terus yang kedua ada, ini kok es teh move on ya bu? Ini rasanya gimana? Oh itu udah gak ada rasa mas, soalnya udah move on. Ya udah lo pesen, ya udah bu es teh tawar aja. Kok es teh tawar? Soalnya saya nggak punya uang. Dari situ kan sambil minum es teh gitu di ini apa di ibu kantin sebenarnya tawar.
banyak ngobrol sama ibu kantin gitu, banyak pembahasan, banyak topik, tapi si ibu kantinnya cuek gitu aja. Apa itu ya? Apa karena jajan es tawar gitu? Ngobrol-ngobrol ya asik aja lah sendirian gitu, meskipun si ibunya cuek. Ternyata emang bener teman-teman, sebanyak pembahasan dan topik kalau nggak ada perasaan gak bakalan asik teman-teman. Terus ada yang paling diingat lagi gitu pas zaman sekolah, kalau hujan kan malas gitu pakai sepatu aja becek, inisiatif lah pakai sendal ke sekolah gitu. Cuman baru juga ke sekolah terus masuk kelas kan sendal ditaruh di luar gitu, kotor. Pas balik lagi keluar sendalnya hilang. Ini kan dicari ya sampai ke belakang kelas, ke belakang sekolah. Oh ini bolos enggak kan? Carinya muter-muter lah sampai ditegur. Sampai ditegur sama guru BK. Kamu ngapain? Cari ini bu, cari sendal. Kenapa emang sendalnya hilang bu? Oh yaudah nanti sampein aja sama sendalnya. Sampein apa bu? Jangan sok-sokan bilang kenapa yang dicari, taunya malah diganti. Ya udahlah ganti. Gitu. Aduh, nol ini ya, bohong. Tepuk tangan dulu. Oh iya, ngomongin soal move on, soal tadi yang putus ya, nyesel banget sih ada putus gitu aja, jadi nggak bisa move on gitu. Padahal gue itu orang yang pelupa banget gitu. Sekolah kadang lupa pakai gesper, lupa pakai topi. Tapi percayalah man, jika semua tertampung, aku adalah pengingat yang handal. Oke, saya Febri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Ada. Oke, penampilan selanjutnya dari Yosef. Tepuk tangan semuanya. Baik ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini teman-teman, sebelumnya kenalin nama saya Yosef. Saya juga sama seperti kalian, saya masih siswa di stand up comedy Pangandaran. Sebenarnya saya ini masih muda. Ya, lihat aja anggotanya. Udah pada tua tapi pada tahu ya. Malu lah sama kumis. Gini teman-teman, ngomong-ngomong soal sekolah, saya sebagai pelajar juga apa ya, ada beberapa hal yang membuat saya semangat untuk sekolah, betul? Saya itu punya ada tiga hal yang buat saya semangat sekolah. Yang pertama, saya paling semangat sekolah. Kalau di sekolah gurunya nggak masuk, itu pertama. Terus yang kedua, saya semangat pergi ke sekolah kalau belajar sama guru yang cantik. Betul kan? Belajar gurunya nerangin, bengong gini, liatin gurunya. Pas ditanya, kamu coba jelasin apa yang barusan ibu jelasin. Terus jawab, nggak tahu bu, saya dari tadi merhatiin ibu. Terus habis gitu dipanggil ke BK kan, karena ya pikirlah belajar, bukannya belajar malah liatin guru. Terus di BK ditanya, kamu ini sebenarnya niat belajar nggak sih? Terus saya jawab, bu, saya akan niat belajar kalau yang ngajarnya bukan guru yang cantik. Karena gimana ya, kalau belajar sama guru yang apa ya, bisa dibilang masih muda lah ya, itu tuh gak akan fokus belajar teman-teman. Betul. Dan gak hanya itu, saya itu Ajab tuh. Tepuk tangan dulu. cek Kenor berarti jauh. cek cek gini, bentar. Nggak mau kalah aja sama yang tadi, buka baju saya ikut buka jaket. Agak dua. Cek
orangnya memihak sama Ajujun ya. Soalnya tadi saya ngertiin Ajujun, saya mau ngomong lagi, udah lu mati. Cak. Cak. Gimana tuh? Saya sebagai siswa di sekolah saya itu saya mengikuti beberapa organisasi gitu. Saya masuk pengurus OSIS dan pas saya masuk itu kan banyak teman-teman juga ya yang masuk. Karena saya ini orangnya pemalu, jadi saya itu gimana ya, kelakuan saya itu lain dari yang lain. Yang lain lagi kumpulan OSIS, saya diem di pojokan. Yang lain ikut bersosialisasi, perkenalan sama teman-teman, saya diem di pojokan. Terus yang lain ngadain event, saya pulang. Terus lagi nih, saya ini kan sekarang itu kan lagi masa-masa pengenalan lingkungan sekolah gitu kan. Saya juga panitia lah ya, kan sebagai pengurus OSIS. Saya juga panitia panitia pengenalan lingkungan sekolah. Kalau itu Ainyong lari. Gini, pas pengenalan lingkungan sekolah, saya itu mulai resah sama adik-adik kelas yang banyak tanya. Kalau adik kelas pada umumnya bertanya ke kakak kelas, apalagi kakak kelasnya seorang pembimbing ya ataupun panitia dari PLS, itu tuh pasti tanya-tanya seputar PLS. Lah saya kemarin ditanya sama adik kelas. Di sana saya udah seneng, wih ada yang nanya. Saya kira mau tanya seputar PLS. Dia malah tanya yang lain, teman-teman. Tahu nggak dia nanya apa? Dia malah nanya, jalan ke sekolah yang ada polisi di sebelah mana? Saking gimana ya? Saking takutnya kena razia. Dan ngomong-ngomong soal razia nih teman-teman, saya itu mulai resah dengan razianya, Pak. Sumpah, saya resah banget. Kenapa ya? Soalnya orang kayak saya kalau pakai helm itu nggak enak, teman-teman. Coba kalian bayangin. Kalau kalian pakai helm, naik motor, enak, di jalan selamat. Kalau ada usahakan setidaknya melindungi kepala. Coba saya pakai helm di jalan gini. Makin lama jalannya makin tengah, keluar jalur. Ujung-ujungnya kelindes truk. Dan dari sana saya mulai mengalih fungsikan helm. Kalau helm itu untuk orang lain supaya menggunakan helm supaya selamat. Kalau saya menggunakan helm supaya celaka. Karena gimana ya? Helm itu udah jadi musuh bebuyutan saya sejak saya masih kecil. Saya benci banget yang namanya helm. Karena ketika saya menggunakan helm itu tuh suka disamain sama monyet yang ada di Filipina. Saya pernah waktu kecil lagi ke pantai dan pantainya jauh dari rumah saya. Saya masih pakai helm di pantai minum kelapa muda. Terus ada abang-abang yang manggil, Ubin Ipin, ini monyet Ubin Ipin mana di sini? Ini tolong hubungi binatang setempat. Monyetnya lepas ke pantai. Segitu aja lah, saya terima kasih. Penampilan selanjutnya ada dari Yang Jujur, tepuk tangan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama gue J Kuadrat N Jujun. Gue bangga punya nama Jujun karena nama gue pernah diwain sama salah satu band terkenal tahun 2000-an dalam salah satu lirik lagunya. Liriknya kayak gini: jujurlah padaku, bila kau tak lagi cinta. Asik. Gitu ya. Tapi kan kalau dengeran Jujun. Masa-masa sekolah. Asik. Setelah mau bawain materi masa-masa sekolah.
seneng gitu pas masa-masa sekolah itu banyak banget kenangan yang gak bisa dilupain. Mau itu yang senengnya, mau yang sedihnya, mau yang romantisnya, seneng gitu sekolah. Tapi ada satu hal yang sampai sekarang gua gak ngerti kenapa di sekolah itu selalu ada gitu. Di sekolah itu selalu ada WC dan WC-nya itu bau. Serius, di sekolah manapun silahkan kalian survei pasti WC-nya bau, ya kan? WC-nya bau.